Shalom, damai di hati. Nama saya Pendeta Helen Gratia Masambe. Saya dosen di Fakultas Teologi UKIT Yayasan Gemim Domini AZR Wenas, dan bersyukur saat ini diberi kesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudara tentang eksposisi teks khususnya dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 11. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita menghadapi begitu banyak pergumulan, tantangan, pencobaan, dan penderitaan. Teks Alkitab mengatakan atau memberikan kesaksian bagaimana dinamika kehidupan orang percaya, umat Allah di masa Perjanjian Lama, atau orang percaya di masa Perjanjian Baru, yaitu gereja mula-mula. Nah, sebagai gereja yang hidup di dunia sekarang ini, kita juga menghadapi begitu banyak pergumulan. Apakah dari dalam tubuh persekutuan kita sebagai gereja, ataukah juga dari luar persekutuan kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, gereja sebagai satu organisasi menghadapi tantangan dalam organisasinya sendiri, dalam pelayanan, dan dalam pertumbuhan iman warga gerejanya. Juga dari munculnya ajaran-ajaran baru yang merongrong ajaran dan dogma gereja. Kemudian juga gereja menghadapi tantangan dalam relasinya dengan masyarakat dunia dan umat beragama lain. Bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan situasi sosial, ekonomi, politik, apakah di tingkat lokal, nasional, dan global, juga menjadi tantangan tersendiri bagi orang percaya. Lalu kita menyaksikan bahwa ada begitu banyak usaha dan upaya manusia untuk menjadi sama seperti Allah yang semakin meluas dan semakin banyak bentuknya. Bahkan ini juga mulai mempengaruhi kehidupan dan iman orang muda Kristen. Jangan heran kalau banyak orang muda Kristen masa kini lebih suka menghabiskan waktunya dengan gadget daripada dengan orang lain. Dan lebih parah lagi, mereka menjadi lebih percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi daripada kepada Tuhan Allah, yang dianggapnya tidak nyata. Bahkan pandemi yang belum sepenuhnya berlalu hingga saat ini pun membawa banyak perubahan bahkan dalam kehidupan gereja dan orang percaya. Tidak sedikit yang mengakui bahwa hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan iman jemaat. Nah, dalam konteks seperti ini, warga gereja dituntut untuk menyatakan imannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang Kristen seharusnya hidup dan mempertahankan imannya dalam konteks kehidupan yang tidak mudah ini? Dan oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar dari pengajaran Nabi Yesaya, khususnya pengajaran yang diberikannya di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Nah, nama Yesaya sebagai perkenalan dari kata Ibrani Yesayahu, artinya Yahweh adalah keselamatan. Menurut tradisi Yahudi, Nabi Yesaya bin Amos, bukan Nabi Amos, dia adalah keturunan bangsawan yang tinggal di Yerusalem. Nah, Nabi Yesaya bin Amos ini adalah nabi yang bernubuat pada masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dia menikah dan dua anaknya diberi nama simbolis, yaitu Syiar Yasub atau sisa itu akan kembali, dan yang kedua Maher Shalal Hashbaz, artinya percepatlah merampas dan bersegeralah merampok. Nah, Nabi Yesaya dan Nabi Mika itu sesaman, mereka bernubuat pada masa yang hampir sama, dan aktivitas mereka itu didahului oleh Hosea dan Amos. Keduanya bernubuat terutama kepada Yerusalem, penduduk Yerusalem dan bangsa Yehuda, sedangkan Hosea dan Amos itu bernubuat kepada bangsa-bangsa utara atau suku-suku utara atau Israel. Nah, para ahli Perjanjian Lama membagi kitab Yesaya ke dalam 3 bagian. Pasal 1 sampai pasal 9, pasal 39 sering disebut sebagai Proto Yesaya, sedangkan pasal 40 sampai pasal 55 bagian kedua sering disebut sebagai Deutro Yesaya, dan bagian ketiga pasal 56 sampai 66 disebut Trito Yesaya. Nah, masing-masing bagian dari kitab Yesaya ini ditulis dan menjadi berita atau nubuat yang disampaikan kepada umat Israel dalam konteks yang berbeda, yaitu masa sebelum pembuangan dan masa pembuangan.
Nah, menurut ahli perjanjian lama, teks pasal 40 sampai 55 atau Deutero Yesaya itu berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi, sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Nah, di masa ini umat Israel sedang ada di dalam pembuangan, dan oleh karena itu salah satu berita yang disampaikan melalui teks ini berkaitan dengan konteks itu, yaitu berita untuk meneguhkan umat yang sedang kecil hati di dalam pembuangan. Nah, teks yang kita pelajari saat ini, Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 11, adalah bagian dari Deutero Yesaya, tetapi juga adalah bagian dari teks-teks yang bicara tentang hamba Tuhan, yaitu pasal 49 sampai 55. Nah, hamba Tuhan dalam konteks Nabi Yesaya dapat merujuk pada 3 kelompok orang. Yang pertama, hamba yang merujuk pada seluruh bangsa Israel, seperti yang disebut dalam pasal 41 sampai 48. Nah, yang kedua, itu merujuk pada hamba yang lebih setia, apakah sisa orang Israel yang benar, ataukah nabi itu sendiri, ataukah orang lain. Kemudian yang ketiga, kata hamba Tuhan ini merujuk pada hamba yang melayani Tuhannya dengan sempurna. Nah, yang menarik, perjanjian baru merujuk pada hamba dalam tipe yang ketiga ini, yaitu hamba yang melayani Tuhannya dengan sempurna, dan merujuknya pada Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, berkaitan dengan teks Yesaya yang kita pelajari, nah, Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini boleh dibagi ke dalam 3 bagian, dan itu akan kita lihat masing-masing bagian satu persatu. Bagian yang pertama ayat 4 sampai 6 itu bicara tentang ketaatan hamba Tuhan. Bagian yang kedua ayat 7 sampai ayat 9a itu bicara tentang keteguhan iman dari hamba Tuhan. Dan bagian yang terakhir, bagian ketiga, bicara tentang pengajaran hamba Tuhan yang berisi ajakan dan hukuman. Itu ada dalam ayat 9b sampai ayat 11. Mari kita lihat masing-masing bagian. Yang pertama, ketaatan hamba Tuhan menurut ayat 4 sampai ayat 6. Nah, bagian pertama ini itu mengungkapkan 2 hal. Yang pertama, tindakan Tuhan yang melengkapi sang hamba dengan lidah dan telinga seorang murid. Dan kedua, bicara tentang tindakan sang hamba setelah ia dilengkapi menjadi seorang murid. Nah, kalau kita perhatikan, ada kata murid di sini. Kata murid menggunakan kata sifat atau kata benda limudi, dari kata limud, artinya orang yang diajar atau orang yang dilatih, yang menjalani proses belajarnya ini terus-menerus. Seperti kata teks yang menyebut bab boker. Bahasa Inggrisnya morning by morning, setiap pagi. Dan kalau itu dilakukan setiap pagi, artinya setiap hari, artinya terus-menerus. Continue. Nah, jadi sang hamba diajar, dilatih oleh Tuhan Allah itu setiap hari di sepanjang kehidupannya. Dan bukan hanya untuk satu waktu tertentu saja. Jadi, dengan demikian seorang murid itu adalah orang yang seharusnya setia, taat, diajar, bersedia dilatih seumur hidupnya oleh Tuhan atau gurunya. Kemudian mari kita perhatikan teks ini. Ada pernyataan telah memberikan lidah seorang murid. Nathan li leson. Nah, kata Nathan ini ada dalam bentuk kalperfect, artinya sesuatu yang telah selesai dilakukan. Artinya Allah telah memberikan lidah seorang murid. Jadi tujuannya adalah, tujuan Allah memberikan lidah seorang murid kepada hamba ini adalah untuk menghibur dan menguatkan orang-orang yang menderita dengan perkataan-perkataan. Nah, sebenarnya kata ladaat, laut sulit diterjemahkan. Tetapi secara sederhana kedua kata itu berarti agar sang hamba itu mengetahui, memahami perkataan yang membangkitkan semangat orang-orang yang menderita, orang-orang yang letih, orang-orang yang lemah
oleh karena begitu banyak tantangan, pergumulan, dan percobaan yang dia hadapi dalam kehidupannya setiap hari. Kemudian dalam ayat 4b dinyatakan bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Nah, di sini kata yair yaitu yang artinya membangunkan atau membuat, menjadikan apa? Tergantung kata sesudahnya. Nah, kata sesudahnya adalah ozen, pendengaran, yang artinya pendengaran, telinga, pengertian, pemahaman. Jadi kata yair dan ozen jika digabungkan artinya Tuhan Allah itu membangkitkan, membangunkan, menjadikan tajam, membuat mengerti, membuat memahami. Oleh karena itu, mempertajam pendengaran itu bukan hanya soal mempertajam supaya kita dapat mendengar lebih jelas, tetapi mempertajam pendengaran itu juga bisa berarti mempertajam pemahaman, mempertajam pengertian, menjadi lebih mengerti. Nah, itu makna dari mempertajam pendengaran, dan itu dilakukan Tuhan Allah secara terus-menerus setiap pagi, bab boker, morning by morning. Nah, sesudah dia dilengkapi dengan lidah seorang murid dan pendengarannya dipertajam, pemahamannya dipertajam, maka hamba ini menyatakan dirinya sebagai murid yang taat dan setia. Bentuk ketaatan dan kesetiaannya dapat kita lihat di dalam ayat 5 dan ayat 6. Di situ disebut bahwa sang hamba ini tidak memberontak. Kemudian kedua, dia tidak berpaling ke belakang. Ketiga, dia memberi punggungnya kepada orang-orang yang memukulnya. Lalu yang keempat, dia memberi pipinya kepada orang-orang yang mencabut janggutnya. Dan kelima, ia tidak menyembunyikan mukanya ketika ia dinodai dan diludahi. Nah, kata aku tidak memberontak, kalau dari akar katanya wo anoki lo mariti, artinya dia tidak memberontak, tidak berlaku degil, tidak berlaku keras kepala, tetapi taat. Nah, perhatikan juga boleh kita perhatikan, ini masih dalam ayat 5, kata tidak berpaling ke belakang. Dari kata nesugoti, akar katanya kata sok atau suk, artinya berbalik, menyimpang. Jadi dia tidak berbalik, dia tidak berpaling, dia tidak menyimpang, dia tidak menyeleweng, dan dia tidak kecut hati, tidak mundur. Nah, ada yang menarik di sini bahwa dia memberi punggungnya kepada orang-orang yang memukul dia. Ya, karena memang kata memberi di dalam teks memang menggunakan kata kerja Nathan. Nah, tetapi kata Nathan itu bukan hanya berarti memberi, namun juga memiliki arti menyerahkan, memperkenankan, mengizinkan, membiarkan. Artinya ketika ada pernyataan aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dia melakukannya dengan rela. Nah, lalu aku memberikan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara-saudaraku, di dunia timur dekat kuno, mencabut janggut dan meludahi wajah seseorang adalah bentuk penderitaan yang paling menakutkan yang dilakukan kepada seseorang. Nah, sang hamba ini mengalami kekerasan dan kesakitan karena dia dipukul. Ini adalah penderitaan fisik. Nah, penderitaan fisik yang ia alami bukan karena ia bersalah dan karena ia patut menerimanya, tetapi karena ada orang lain yang menjahatinya, ada orang lain yang berbuat jahat kepadanya, dan ia melakukannya dengan rela. Kenapa? Karena ia tahu dan karena ia percaya bahwa ia melakukan tindakan yang benar, bahwa ia berbeda dari orang-orang yang melakukan tindakan jahat itu atau orang-orang yang menjahatinya, sebab ia percaya, ia taat, setia kepada Tuhan Allahnya yang senantiasa menolongnya. Dan bukan hanya penderitaan fisik yang ia alami, tetapi ia juga mengalami penderitaan psikis. Karena ia dipermalukan, tetapi ia menjalaninya dengan sukarela dan dia tidak berbalik dari imannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah telah memperlengkapi dia, telah menguatkan dan telah melakukan pekerjaan penghiburan kepadanya ketika ia ada dalam situasi itu. Dan oleh karena itu dalam teks sebelumnya dikatakan bahwa Allah mengaruniakan kepadanya atau lidah untuk menghibur mereka yang menderita. Sebab
Dia sendiri telah mengalami penderitaan, namun dia mendapatkan penghiburan dari Tuhan Allah dan dia tidak goyah imannya. Dia diperlengkapi dengan pendengaran yang tajam, supaya dia dapat mendengar suara orang-orang yang memohon pertolongan, yang memohon penghiburan. Dan lebih jauh lagi, dia benar-benar mampu mendengar pengajaran, penghiburan, penguatan dari Tuhan Allah yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dia bersedia, dia taat kepada Tuhan Allah yang melengkapi dirinya untuk menjadi seorang murid. Dia memahami apa tujuan Allah melengkapi dirinya, dan oleh karena itu dia menjalani kehidupannya dengan rela. Nah, dengan kata lain, ini itu bentuk ketaatan dan kesetiaannya ini adalah perwujudan imannya, perwujudan percayanya kepada Allah, atau iman kepada Tuhan Allah dapat dilihat dari tindakan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Bagian yang kedua, kita belajar dari ayat 7 sampai ayat 9a tentang keteguhan iman hamba Tuhan. Nah, di bagian yang kedua ini, sang hamba menyatakan pengakuan imannya. Ada 3 pengakuan iman dari sang hamba. Yang pertama, Tuhan Allah itu menolong. Jadi Tuhan Allah menolongnya. Ini 2 kali disebut dalam ayat 7 dan ayat 9. Kedua, Tuhan Allah yang menyatakan dia benar dalam ayat 8. Dan pengakuan yang ketiga, Tuhan Allah itu dekat dalam ayat 8. Nah, mari kita perhatikan satu persatu pengakuan iman dari sang hamba ini. Pertama, kata yang digunakan untuk Tuhan Allah menolong aku adalah kata ya azar li. Kata ya azar li adalah kata kerja yang ada dalam bentuk kal imperfect. Artinya, itu Allah menolong, Allah membantu, Allah mendukung, Allah menunjang. Dan perhatikan bahwa kata kerja ya asar ini dalam bentuk imperfect yang bukan hanya punya makna keakanan, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi bentuk imperfect dari kata kerja itu juga mengandung makna sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Kalau kita perhatikan, ada beberapa kata kerja di dalam teks yang kita pelajari ini juga ada dalam bentuk imperfect. Sama seperti tadi ketika Allah mengaruniakan lidah seorang murid dan mempertajam pendengaran, itu juga boleh kita perhatikan beberapa di antaranya menggunakan kata kerja bentuk imperfect. Jadi kalau kata Tuhan Allah menolong ada dalam bentuk imperfect, artinya Tuhan Allah itu menolong terus-menerus. Dia tidak hanya telah menolong dan tidak lagi. Dia tidak hanya nanti akan menolong, tetapi dia telah menolong, sementara menolong, dan akan menolong. Nah, jika Tuhan Allah terus-menerus menolong, itu berarti kan dia selalu tahu ketika hambanya membutuhkan pertolongan. Jika Tuhan Allah selalu tahu, artinya kan dia selalu ada. Dia selalu hadir, dia selalu peduli, dia selalu mengasihi, dia selalu bertindak bagi hambanya. Tuhan Allah tidak membiarkan hambanya. Tuhan Allah selalu menyertai, selalu ada bersama hambanya. Nah, itu pengakuan imannya. Pengakuan iman yang pertama. Jadi imannya, percayanya bahwa Tuhan Allah selalu menolongnya, membuat dia percaya bahwa dia tidak akan mendapat noda, dia tidak akan dipermalukan, dan dia akan meneguhkan hatinya seperti keteguhan gunung batu, dan dia selalu tahu bahwa dia tidak akan mendapat malu. Kedua, sang hamba juga percaya bahwa Tuhan Allah yang telah menyatakan dia benar. Nah, perhatikan bahwa yang menyatakan dia benar, yang menyatakan sang hamba benar adalah Tuhan Allah. Jika Tuhan Allah yang menyatakan benar, maka ukuran benar itu adalah ukurannya Tuhan Allah. Karena dia yang menyatakan benar. Nah, jika Tuhan Allah yang menyatakan benar, maka standar kebenaran yang dipakai adalah standar kebenaran Allah, bukan standar kebenaran manusia. Jadi, benar bagi Allah itu benar bagi manusia, tetapi benar bagi manusia belum tentu benar bagi Tuhan Allah. Nah, itu berarti orang yang dinyatakan benar oleh Tuhan Allah adalah orang yang mengikuti standar kebenaran Tuhan Allah. Nah, mengikuti tafsiran untuk ayat 4 dan 6 di atas, standar kebenaran Tuhan Allah di sini adalah ketika seseorang berlaku sebagai murid yang taat, berlaku sebagai murid yang setia. Nah, pertanyaannya adalah, siapa manusia yang dapat berbantah dan berperkara dengan orang yang telah dinyatakan benar oleh Allah sendiri?
Jika ada, maka dia akan berhadapan dengan kebenaran Allah sendiri. Oleh karena itulah maka sang hamba tidak takut. Dia tidak ragu sedikit pun. Dia tidak khawatir, tetapi dia percaya diri. Karena Tuhan Allah yang menyatakan dia benar, bukan manusia. Nah, saudara-saudaraku, pengakuan yang ketiga adalah kata dekat. Kata dekat dalam teks yang digunakan adalah kata karob. Kata karob ini bukan hanya menyatakan dekat dari segi waktu, sudah dekat waktunya. Bukan hanya juga menyatakan sudah dekat tempat yang akan kita tuju. Tetapi kata dekat, kata karob ini juga menyatakan relasi atau hubungan yang dekat. Jadi ketika sang hamba ini menyatakan bahwa Tuhan Allah itu dekat, itu menyatakan bahwa Tuhan Allah ada dalam jarak yang dekat. Tuhan Allah ada dalam hubungan yang dekat dengan sang hamba. Dan oleh karena Tuhan Allah menolongnya, maka yang seperti dikatakan tadi, dia tidak akan mendapat malu. Dalam ayat 7 disebut kata niklameti, dia tidak akan dipermalukan. Kemudian, aku akan meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Aku akan mengokohkan, aku akan meneguhkan, aku tidak akan tergoyahkan, tetapi tetap kokoh dan teguh. Kenapa? Kenapa begitu? Karena aku tahu. Nah, yang menarik pernyataan karena aku tahu menggunakan kata waeda. Nah, ada juga dalam bentuk imperfect, artinya karena aku selalu tahu. Dari kata waeda ini dari kata yada. Aku selalu tahu, aku selalu mengerti, aku selalu memahami. Kenapa selalu tahu, selalu mengerti, selalu memahami? Kenapa? Karena dia telah mengalami pekerjaan Allah dalam hidupnya. Jadi dia mengetahui dan dia selalu tahu kebenaran itu, bahwa Allah menolong dia dan bahwa dia tidak akan mendapat malu. Nah, siapakah lawanku berperkara? Ada satu lagi yang menarik di sini. Dalam teks Ibrani, kata yang digunakan adalah mi baal mispati. Kata lawan di sini menggunakan kata Baal, kata Ibrani Baal, yang berarti pemilik, yang berarti tuan, suami, yang berarti dewa kafir, berarti Baal yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Nah, itu berarti dalam konteks teks yang disebut sebagai lawan adalah Baal atau ilah-ilah asing itu sendiri, dan juga orang-orang yang menyembah Baal, yang menyembah ilah-ilah lain itu. Jadi sang hamba percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Baal itu bukan Allah, dan percaya kepada Baal bukanlah kebenaran, tetapi dosa dan kejahatan. Bukan Baal yang menentukan apa yang benar dan salah, melainkan hanya Tuhan saja. Kita masuk pada bagian ketiga dari teks yang kita pelajari, yaitu ayat 9b sampai ayat 11, mengenai pengajaran hamba Tuhan yang berkaitan dengan ajakan dari hamba Tuhan dan pernyataan hukuman. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, ada dua pengajaran yang diberikan kepada dua kelompok orang yang berbeda di bagian ini. Yang pertama, kepada orang yang tidak percaya atau orang yang melakukan kejahatan, yang disebutkan dalam teks sebagai orang yang menyatakan aku bersalah, dan orang yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api. Kedua, diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang mendengarkan suara hambanya. Kita lihat ayat 9b dan ayat 11. Nah, ini adalah pernyataan hukuman kepada mereka yang berbantah dan menyatakan sang hamba bersalah. Nah, orang-orang ini yang berbantah dengannya, yaitu lawannya, dan yang menyatakan dia bersalah, teks menyatakan mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Nah, boleh orang perhatikan dalam kehidupan setiap hari bagaimana pakaian yang sudah usang, yang sudah lama, yang tidak dipakai, banyak orang memilih untuk membuangnya karena tidak bisa dipakai lagi. Kemudian kita akan memperhatikan juga, kita dapat memperhatikan bagaimana pakaian yang sudah dimakan ngengat, yang sudah rusak. Itulah keadaan yang akan dihadapi oleh para lawan dari sang hamba. Mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, yang tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan lagi, dan yang dibuang. Kemudian, kamu semua yang menyalakan api, dalam teks Ibrani kulekem kodeke es. Nah, kata kodeke
ada dalam bentuk partisip yang menyatakan sesuatu yang sementara berlangsung. Jadi mereka yang sementara menyalakan api. Kalau kata es, kata api, memang benar bahwa kata api ini bisa merujuk pada sesuatu yang memurnikan. Bahkan kata api juga bisa merujuk pada kehadiran Allah sendiri. Tetapi kata api juga bisa mengandung arti sesuatu atau kekuatan yang membakar, yang melukai, yang menyakiti, yang merusakkan, bahkan menghancurkan. Kalau makna ini digunakan dalam konteks teks ini, maka boleh kita katakan kamu semua yang menyalakan api itu adalah kamu semua yang sementara melakukan kejahatan. Segala hal yang jahat, segala bentuk kejahatan yang dapat melukai, menyakiti, merusakkan, dan bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Nah, pernyataan yang kedua dan yang memasang panah-panah api itu sebenarnya adalah kelanjutan atau penegasan tentang apa yang telah disebut dalam pernyataan kamu semua yang menyalakan api. Jadi makna pernyataan ini adalah tindakan kejahatan yang meluas akibatnya, yang merusakkan, menghancurkan kehidupan lebih banyak orang lagi, dan bentuk-bentuk kejahatan yang lebih beragam, lebih jahat, dan lebih menghancurkan. Nah, kepada mereka Sang hamba menyatakan, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Nah, ini ada dalam bentuk perintah, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Nah, dua pernyataan ini, pernyataan bahwa orang yang melakukan segala bentuk kejahatan yang merusak itu akan mengalami apa yang mereka lakukan kepada orang lain, atau apa yang mereka lakukan kepada orang lain itu akan berbalik kepada diri mereka sendiri. Mereka akan dilukai, akan disakiti, akan mengalami pengerusakan, bahkan kehidupan mereka juga akan dihancurkan oleh kejahatan mereka sendiri. Lalu teks ini juga menyatakan, oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Nah, jadi tanganku, tangan Allah. Pernyataan-pernyataan tanganku ini menyatakan kemahakuasaan Allah, tindakan Allah. Kita boleh baca dan kita boleh merujuk kepada teks-teks lain atau bagian-bagian lain dari perjanjian lama. Nah, jika teks ini menyatakan oleh tanganku lah hal itu akan terjadi atasmu, itu berarti bahwa segala hal, segala bentuk penghukuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersalah itu akan dilakukan oleh Allah sendiri. Dan perhatikan bahwa hal-hal itu bukan hanya satu hal. Memang dalam teks TB, Alkitab Terjemahan Baru, hanya menyebut hal itu. Tetapi teks asli menyebut kata zot. Itu bentuk jamak, jadi hal-hal itu. Nah, penghukuman Allah itu sangat dahsyat. Penghukuman Allah yang diberikan kepada orang yang tidak percaya kepadanya, tindakan-tindakan Allah yang bagi orang-orang yang tidak melakukan kehendaknya ada begitu banyak dan ada banyak bentuk dan beragam. Nah, perhatikan bahwa kamu akan berbaring di tempat siksaan. Itu pernyataan yang diberikan kepada mereka. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Nah, hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan adalah bahwa mereka akan berbaring di tempat siksaan, atau mereka akan berbaring di tempat ma'at sebah. Ma'at sebah ini artinya siksaan, sengsara, tempat sakit, maut, kematian, kesedihan, duka cita, nestapa, penderitaan, kepedihan, ketidaksenangan, dan lain sebagainya. Barangkali kita boleh membayangkan bagaimana jika kita ada dalam situasi di tempat sengsara dan siksa, dalam situasi kesedihan dan sukacita, dalam situasi maut, penderitaan, kepedihan, dan ketidaksenangan. Apakah menurut saudara-saudara ada orang yang mau berbaring, yang mau ada dalam situasi seperti itu? Siapa yang dapat tahan? Jadi meskipun masih hidup, tetapi kehidupan yang dijalani seperti orang yang sudah tidak lagi hidup. Nah, jadi pernyataan berbaring di tempat siksaan ini juga boleh diterjemahkan berbaring di tempat maut atau mati. Jadi hukuman dari kejahatan, hukuman dari dosa adalah kematian. Apakah mati, memang benar-benar mati,
tetapi juga apakah mati dalam arti masih bernafas, tetapi kehidupannya membuat dia menjadi seperti orang mati, tidak ada lagi. Nah, dalam ayat 10 ini ada ajakan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah. Nah, sang hamba memberikan pengajaran ini kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang mendengarkan suara hambanya, yang sementara hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Nah, yang takut akan Tuhan itu jelas ya, takut yang menunjuk pada rasa takut kepada Tuhan. Kemudian yang mendengarkan suara hambanya, itu artinya orang yang mendengar, yang mengetahui, yang mendengarkan dan mematuhi. Jadi mendengar yang aktif, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mengetahui, memahami, mematuhi, melakukan. Nah, maksudnya mereka yang sementara mendengarkan suara hamba Tuhan, yang sedang memahami dan menaati pengajaran firman Tuhan. Orang-orang yang sama seperti sang hamba, yang sedang belajar dan yang sedang melakukan pengajaran firman Tuhan secara terus-menerus. Jika ia hidup dalam kegelapan, asyir halak hasekin. Nah, jika ia hidup. Nah, pernyataan jika ia hidup atau jika ia ada atau jika ia sedang berjalan atau menjalani kehidupan dalam kegelapan. Nah, ini kita harus memperhatikan ada dua arti atau ada dua makna berjalan atau hidup dalam kegelapan. Apakah dia sendiri menjalani kehidupan dalam kegelapan, artinya dia sendiri juga melakukan kejahatan, dia melakukan segala yang jahat, ataukah dia ada dalam kehidupan yang berat dan penuh penderitaan, seakan-akan tidak ada harapan. Nah, mengikuti konteks teks ini, makna yang lebih dapat dipahami adalah orang percaya yang sedang berada dalam masa gelap. Orang percaya yang sedang ada dalam masa penderitaan, ketakutan, dan sebagainya. Kepada mereka inilah sang hamba meminta untuk percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahmu. Nah, baiklah, ia percaya kepada nama Tuhan. Sekali lagi, ada dalam bentuk imperfect. Jadi, terus-menerus percaya. Jangan kehilangan harapan, jangan berpaling dan jangan ragu-ragu. Kemudian bersandar kepada Allahnya juga dalam bentuk imperfect. Terus-menerus menaruh harapan kepada Allah, terus-menerus bergantung kepada Allah. Dalam masa gelap, dalam masa terberat di tengah kehidupan, umat diajak untuk terus-menerus percaya, terus-menerus bergantung, berharap kepada Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari uraian ini kita belajar, pertama, Tuhan Allah itu adalah guru. Dia itu mengajar, melatih, melengkapi orang percaya terus-menerus di dalam kehidupan ini. Kedua, kita belajar bahwa ketaatan dan kesetiaan adalah bentuk iman kepada Tuhan Allah. Taat dan setia sebagai murid, taat dan setia di tengah penderitaan dan tantangan. Ketiga, sang hamba mengaku percaya bahwa Tuhan Allah yang terus-menerus menolongnya. Itu berarti Tuhan Allah selalu ada, selalu hadir, selalu peduli mengasihi, dan selalu bertindak bagi hambanya. Tuhan Allah yang menyatakan hambanya benar. Ukuran kebenaran itu adalah kebenaran Tuhan Allah, yaitu ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan saja. Dan ketiga, Tuhan Allah itu dekat kepada hambanya. Dia selalu ada dan dia selalu menolong dan bertindak. Saudara-saudara, kita juga belajar bahwa iman kepada Tuhan Allah yang senantiasa menolong itu, yang senantiasa menyatakan benar, yang senantiasa dekat itu, yang meneguhkan iman sang hamba, sehingga dia tidak takut, tidak khawatir, tidak malu, dan tidak dipermalukan. Kita belajar bahwa orang-orang yang bersalah, orang-orang yang jahat akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Allah. Jika mereka menghancurkan kehidupan orang lain, maka kehidupan mereka pun akan dihancurkan. Kita belajar bahwa orang yang takut akan Tuhan Allah dan yang mendengarkan pengajaran hambanya, jika ia menghadapi pergumulan dan tantangan, maka sang hamba mengajak untuk terus-menerus percaya, terus-menerus menaruh harapan kepada Tuhan Allah yang adalah terangnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita sedang merayakan Minggu Sengsara.
perayaan Minggu Sengsara menghayati sengsara Yesus Kristus untuk menyelamatkan seluruh manusia di dalam dunia ini. Nah, dalam perayaan Minggu-Minggu Sengsara ini, kita diajak untuk merenungkan karya Tuhan Allah di dalam putranya Yesus Kristus. Kita diajak untuk merenungkan perjalanan kita sendiri sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita yang mengaku orang Kristen, kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus itu telah sungguh-sungguh percaya, telah sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan Allah? Nah, teks Yesaya 50 ayat 4-11 yang kita pelajari ini memberikan banyak pelajaran bagi kita. Jadi marilah sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, kita juga menyatakan ketaatan dan kesetiaan itu sebagai bentuk percaya kita kepada Allah. Taat dan setia untuk terus dilengkapi sebagai murid, taat dan setia di tengah penderitaan, pergumulan, pencobaan, dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup setiap hari. Kedua, banyak orang akan berpikir bahwa jika ia telah mencapai umur tertentu atau jika dia telah mendapatkan gelar tertentu, maka dia tidak perlu belajar lagi. Saudara-saudaraku, barangkali memang benar proses belajar secara akademis itu dapat ditempuh untuk suatu kurun waktu tertentu. Tetapi proses belajar sebagai murid Tuhan Allah adalah proses belajar yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Karena Tuhan Allah, guru kita, mengajar, melatih, melengkapi kita semua sebagai orang percaya itu terus-menerus sepanjang hidup kita. Dan dibutuhkan kesediaan, dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan komitmen iman yang sungguh-sungguh untuk tidak bosan belajar, untuk tidak lelah belajar. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita yang penuh warna ini, kita juga terus belajar dan diharapkan untuk belajar menjadi kuat dan tidak lemah dalam iman kita, tetapi menjadi orang yang terus-menerus percaya, menjadi orang yang terus-menerus bergantung kepada Tuhan Allah, bergantung dan berharap kepada Dia saja. Kita belajar bahwa semua perbuatan jahat itu pasti akan mendatangkan akibat yang akan dialami oleh orang yang berbuat jahat. Nah, saudara-saudaraku, kiranya pengajaran firman ini menolong kita semua untuk sungguh-sungguh menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita sebagai murid Tuhan Yesus, bukan hanya dalam masa-masa sulit, tetapi di sepanjang kehidupan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.